Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan nge-review lagi sebuah produk ya. Kali ini dari Surcom. Ini SW33 teman-teman, SW33 Surcom SWR VHF UHF ya, dari 125 MHz sampai 525 MHz. Ini maksimal sampai 120 watt teman-teman. Meskipun kecil bisa maksimal sampai 120 watt. Nah, ini adalah Surcom yang baru ya. Kalau dulu saya juga untuk ngecek-ngecek ya, kita untuk ngecek-ngecek antena juga sama, kita pakai Surcom SW33. Tapi itu yang lama nggak lengkap ya. Ini yang baru lengkap teman-teman ya. Dan ini juga nanti Anda bisa beli di rumah HT buat teman-teman yang mungkin di Jogja ya. Kemudian juga yang ada di luar Jogja ya, nanti bisa di online ya. Nanti kita akan kasih link pembeliannya untuk di online. Oke, sebelum kita review kita ngopi dulu teman-teman ya. Kita seruput kopinya. Sudah. Alhamdulillah, sudah seruput. Kita reviewnya nggak panjang-panjang karena kita cuma review SWR. Kita langsung review aja Surcom SW33 buat teman-teman. SWR penting, jadi kalau udah Anda nonton video ini, kalau ada cukup uangnya silakan Anda beli, karena untuk mengukur pesawat Anda dan mengetahui bagaimana antena Anda bekerja. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia Surcom SW33 ya. Kita lihat untuk ini ya, spesifikasinya ada di sini ya, tertulis VSWR, power meter, VHF, UHF. Di situ tertulis 125 sampai 525 MHz, 120 watt, model SW33. Oke teman-teman, jadi kita unboxing aja ya. Dosnya ini warna orange, merah orange. Di sini ada user manual ya teman-teman, user manual. Jadi cara makainya ya, ada cara makainya, terus cara ngukur antena HT yang benar. Jadi cara ngukur antena HT kalau kayak gini salah, cara pasang dummy load yang begini benar. Jadi kalau mengukur antena HT itu harus dipegang ini SWR-nya untuk jadi ground kita, tangan kita ya. Seperti itu. Kemudian untuk mengukur antena luar seperti ini menggunakan rig ya. Itu caranya seperti itu. Oke, itu tentunya sedikit uraian dari user manualnya ya. Jadi ini kalau untuk titik di atas itu dia ngukur watt, titik di bawah itu ngukur SWR. Ini untuk balikan, jadi balikan dari powernya. Oke, kita unboxing, kita buka teman-teman ya. Ini masih grass baru ya. Nih ya, seperti ini. Jadi dia menggunakan USB micro ya untuk ngecasnya. Kemudian di sini dia udah lengkap konektornya. Ini ada untuk kabel casnya. Dapat konektor seperti ini. Oh, ini bukan konektor, ini dummy load teman-teman. Dummy load sampai dengan 5 watt, 50 ohm ya. Jadi dia dapat dummy load teman-teman ya. Kemudian dia dapat 3 konektor seperti ini. Dia dapat 3 konektor. Ya, nanti kita coba untuk mengukur. Ya. Ini dapat satu lagi nih di sini. Konektornya satu lagi ada di sini tuh. Nah, ini bukanya sulit ya. Ya. Oke, konektornya ada di sini satu lagi. Jadi dia ada berapa ini? Ada 1,
2, 3, 4. Ada 4 konektor ditambah 1 dummy load. Oke teman-teman, kita akan coba tes ngukur ini ya, antena ini yang ngukur apa namanya, boveng ini ya. Kita akan ngukur powernya. Kita pakai low power. Nah, ini buka dulu tutupnya ya. Kita buka tutupnya. Caranya adalah kita hidupin seperti ini teman-teman, sampai dia angka 5 atau 9 ya. Dia udah ready. Kalau yang titik di bawah ini dia SWR, untuk ngecek SWR. Titik di atas ini dia untuk ngecek power. Ini untuk balikannya dari antena ke radio ya. Ini SWR. Kita ngecek power dulu ya teman-teman. Jadi ini bisa langsung dimasukkan ke sini karena dia kebetulan SMA female untuk apa, antena dari boveng ini ya. Jadi bisa masuk langsung. Oke. Kemudian di sini kita perlu dummy load. Ini maksimal 5 watt, tapi ya kalau 10 watt bisa, yang penting cepet ya, jangan lama-lama. Kita coba ya teman-teman ya, berapa watt. Nah itu 2,4 watt. Kemudian kalau kita high power, ini sudah high power ya teman-teman. Kita coba lihat 6,2. Nah, dia SWR-nya pasti 1,0. Nah itu 6,2 watt ya. Jadi high-nya 6,2 watt di VHF, kemudian di UHF-nya sama, di UHF-nya 6,1, 6,2. Oke. Kita pakai dummy load ini seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau untuk mengukur antenanya, kita coba ukur ya, antenanya gimana ya, bagus nggak, ini kita coba tes. Nah kita pakai konektor yang ini ya, konektor yang ini. Kalau yang ini konektornya, oh ya ini sama female to male. Nah ini BNC, jadi pakai yang ini. Kita pakai ini teman-teman. Dan ini nggak ada untuk Motorola ya. Wah kalau ada Motorola bagus nih. Kita coba juga, siapa tahu Motorola ini. Coba kita coba cek. Oh enggak, bukan untuk Motorola teman-teman. Motorola kan padat ya, nggak ada lubangnya. Ya lumayan hangat, 6 watt. Dummy-nya kecil ya. Oke, kita ukur berapa SWR-nya. Ini pakai high power. Oh tinggi teman-teman ya. Kita pakai low coba. Coba kita pakai low dulu. Nah ini kita pakai low power. Kita coba lihat pengukurannya gimana. Oh ini wah power ini teman-teman. SWR ini. Nah SWR-nya 1,0, bagus ya. Kemudian di 435. 1,0 juga, bagus juga ya. Dia powernya berapa? Uh, 4,4 ya, luar biasa. Tadi di 145 kan kecil ya. Nih 145, 1,6 teman-teman. Tapi kalau high-nya, sorry, kita lihat ya, kalau high-nya nih 145, tapi SWR-nya kita lihat 1,5. Ini high ya. Sekarang kita coba di 435. Ya sama SWR-nya. Powernya
Wow, powernya naik 79,9. Nah, ini udah nggak bener. Powernya bisa naik, SWR juga naik. Oke teman-teman, itu dia kita ngukur antena ya. Jadi seperti itu. Jadi powernya ini tadi 6,2 6,1 ya. Nah, ini kita mau coba ngetes ya. Tadi kan pakai ini yang baru ya. Saya coba pakai yang lama. Kita coba bandingkan dengan saya yang lama. Apakah masih akurat ya, maksudnya bukan masih lebih, tapi masih akurat punya saya, masih akurat karena sudah lama ya teman-teman. Apakah masih akurat yang ini dengan yang baru tadi itu ya? Apa yang lama juga masih akurat ya? Kita coba cek. Nah, ini diamondnya besar 25 watt. Kita coba teman-teman ya. Nah, di punya saya itu cuman 4,8. Kalau UHF-nya ya 4,9 juga sama. Apakah pengaruh dari Damilut? Kita coba pakai Damilutnya punyanya yang baru ya. Karena ini kan Damilutnya besar bebannya. Kita coba pakai Damilut yang baru ya, yang kecil. Kita coba tes powernya. Iya teman-teman, begitu pakai Damilut naik 5 ya. Kalau yang ini Damilut yang baru ya, tuh 6,7. Iya teman-teman, jadi 6 ini. Wattnya jadi 6. Kalau pakai Damilut yang baru, wattnya jadi 6 ya. Tapi kalau Damilut yang ini Damilutnya kan besar. Dia nggak panas, dia adem-adem aja ya. Oh, tetap lama. Jadi 6 juga ya. Memang harus berkali-kali dicoba. Kita coba lihat itu. Nah, itu kan 5 tuh. Tuh, turun lagi. 4,8. Kita coba lagi. Nggak stabil ini untuk bopeng ini ya. Kita coba lihat. VHF lagi ya. VHF lagi berapa? High 6 teman-teman. Tuh 6. Jadi selisihnya berapa ya? 6,8 VHF ya. Oke, kita coba yang baru. Ternyata ada selisih. SWR juga yang baru sama yang lama tuh sama juga ada selisih. Tapi ini sekarang saya akan buktikan dengan sama-sama menggunakan Damilut yang besar ya, sama-sama menggunakan Damilut yang besar. Apakah masih akurat 6,8 juga ini di VHF. Kita samakan ya teman-teman. Oke, kita tekan 6,2. Jadi tetap 6 watt ya. Di UHF tadi cuman berapa, nggak sampai 6 ya. 5, berapa tadi, bahkan 4,9 ya tadi tuh. Nah, 5 ya, 5,1. Oke, jadi pengukurannya udah sama teman-teman ya, sama kok ya, tuh sama kok teman-teman ya. Karena ini saya ganti lagi. Jadi kalau Anda pakai yang baru dengan yang lama itu selisih sedikit saja ya, karena memang barang baru ya, dia pengukurannya masih lebih normal ya daripada yang lama punya saya ini, tapi sama-sama mendekati. Jadi tadi kan high-nya 6,2 6,3 ya. Ini kita coba yang ini sekarang. Ini 6,9 teman-teman.
Jadi kalau yang lama 6,9. Tapi kalau di UHF-nya 5,1. UHF-nya sama. UHF-nya sama. Tapi di VHF-nya ini lebih kecil yang baru. Tapi menurut saya sih nggak ada masalah ya. Lebih bagus yang lebih kecil ya, supaya powernya akurat ya. Yang terlalu besar juga ya itu tadi. Oke teman-teman ya, jadi kita udah bandingkan untuk yang baru dengan yang lama ya. Ini yang lama kita punya, dan yang penting itu masih bisa untuk mengukur SWR teman-teman ya. Bisa mengukur SWR, kemudian mengukur power, sehingga Anda tahu power radio Anda berapa, apakah masih keluar powernya apa enggak, kemudian SWR antenanya gimana, apakah matching apa enggak. Nah itu dengan bantuan ini ya, SWR dari Surcom ini, SW33 ini sangat membantu ya untuk mengukur antena Anda, mengukur radio Anda, sehingga tetap mancarnya oke. Oke teman-teman, itu dari review kita mengenai SWR dari Surcom ya, kecil banget ya, bisa dibawa kemana-mana, dikantongin, ringkes teman-teman. Jadi nggak usah bawa SWR segede-gede ini ya, ini segede gaban gini ya. Ini memang sampai 200 watt, tapi kan besar banget, berat lagi ya. Kalau yang ini ringkes teman-teman, yang kecil, kalau habis pun baterainya bisa dicas ya, jadi nggak menyusahkan kita. Kalau habis pun baterainya bisa dicas ya, dicas. Jadi make udah langsung ready, kecil seperti ini, ringan, bisa ditaruh di kantong, bisa dibawa kemana-mana. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Surcom SW33. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat Anda menambah produk-produk yang berkualitas di ruangan Anda, sehingga semua peralatan yang Anda gunakan itu bisa ada ukurannya, bisa dikalibrasi, bisa awet ya, karena dengan adanya SWR dari Surcom SW33. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tri, bye-bye.